Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang kategori seorang cendekiawan, dia harus pegang kepada etika di mana dia itu ketika melaksanakannya akan jadi terhormat. Etika orang yang mempunyai ilmu yang pertama adalah asy'ur bil mas'uliyah. Dia itu harus sadar bahwa dirinya mempunyai tanggung jawab sebagai orang yang mempunyai ilmu, seorang yang cendekiawan. Kesadaran dia sebagai punya tanggung jawab, maka dia mempunyai kewajiban bagaimana melestarikan ilmu yang dia miliki. Bagaimana cara melestarikannya? Dengan dia itu membaca terus-menerus tanpa henti, sehingga ilmunya berkembang dan berkembang. Baik dia dalam mempunyai ilmu agama, misalnya dia ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, atau kategori ilmu umum, atau bahasa Imam Ghazali ilmu fardu kifayah, seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika dan sebagainya. Dia mempunyai rasa tanggung jawab, terutama dia itu merasa tanggung jawab di depan Allah. Karena nanti di akhirat, orang yang mempunyai ilmu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Apabila dia tahu tentang keesaan Allah, sejauh mana dia keyakinannya terhadap keesaan Allah. Ketika dia tahu tentang sholat 5 waktu seharusnya berjamaah, sejauh mana sholat berjamaahnya. Ketika dia tahu tentang baiknya, tentang hukum daripada tahajud dan keutamaan tahajud dan sejauh mana dia tahajudnya, dia akan diminta pertanggungjawab. Dalam sebuah hadis Allah bersabda, "Lan tazula qadam 'abdin hatta yus'al an arba'in, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasaba ila aina anfaqa, wa an ilmihi madza amila bihi." Kaki seorang hamba tidak akan bisa melangkah menuju surga atau menuju neraka sehingga ditanyakan 4 hal. An umri fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya dipakai untuk apa. Wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia dermakannya. Dan yang terakhir, wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan tentang ilmunya. Maka karena itu, orang yang mempunyai ilmu, dia mempunyai tanggung jawab depan Allah untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki, dan punya tanggung jawab bagaimana ilmu-ilmu itu berkembang yang dia miliki dan bagaimana dilestarikan untuk yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban atau etika orang yang mempunyai ilmu itu al-aman al-ilmiyah. Dia mempunyai amanah ilmiah. Artinya amanah ilmiah itu mempunyai pengertian, dia itu mempunyai tanggung jawab ilmu yang dia miliki supaya dia itu betul-betul sesuai dengan apa yang dia ketahui. Atau dalam kata lain, amanah ilmiah itu dia itu ketika ilmu yang miliki itu mengambil dari sebuah kitab, maka dia tidak boleh dia merahasiakannya. Atau dalam konteks sekarang itu disebut amanah ilmiah itu adalah tidak melakukan plagiasi. Apabila dia nulis, mengutip dari sebuah buku, maka harus diberikan rujukan bahwa mengambil dari sebuah kata tertentu. Ketika dia menulis mengambil dari sebuah jurnal, maka harus disampaikan bahwa dia itu mengambil sebuah jurnal. Itu amanah ilmiah. Atau amanah ilmiah itu dia itu bagaimana ilmu yang dia miliki itu betul-betul bermanfaat pada dirinya dan bermanfaat pada orang lain. Di mana amanah ilmiah dengan artian ilmu yang dimiliki itu adalah digunakan yang hal-hal yang positif
ketika dia mempunyai ilmu matematika, bagaimana ilmu matematika itu digunakan untuk kebaikan umat, kebaikan agama, kebaikan bangsa. Amanah ilmiah dengan artian dia itu, di mana ilmu yang dimiliki itu adalah digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa dan negara. Itu namanya amanah ilmiah. Maka karena itu, orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai kewajiban bagaimana ilmu yang dimiliki itu selalu berkembang, dan kemudian dia dikembangkan sedemikian rupa sehingga ilmu itu menjadi baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang mempunyai ilmu itu wujud al-izzah. Dia harus mempunyai harga diri. Terutama dia itu bagaimana dirinya itu menunjukkan sebagai dia seorang yang berilmu, seorang ulama di depan penguasa. Jangan sampai dia itu karena untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, lalu dia merendahkan diri di depan penguasa atau merendahkan diri di depan orang-orang kaya. Atau dia merendahkan diri pada orang-orang karena dia takut tidak diikuti oleh orang lain. Maka tunjukkan dia punya harga diri. Dan ulama memberikan contoh kepada kita, di mana Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak mau tunduk kepada khalifah pada waktu itu dengan masalah apakah Al-Quran firman Allah atau Al-Quran itu sebagai makhluk. Dia dalam kondisi apapun, walaupun dia harus dipenjara tetap bertahan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu menunjukkan apa? Izzatun nafs. Dia mempunyai harga diri di depan penguasa. Dia menghormati ilmunya dengan arti dia itu tidak mau merendahkan diri karena untuk mendapatkan kenikmatan dunia, untuk mendapatkan harta, dan untuk mendapatkan jabatan. Itu namanya izzatun nafs. Nah, ulama yang mempunyai izzatun nafs itu juga dia itu menjaga muru'ah. Dia menjaga akhlak yang baik. Dia itu bagaimana dia itu tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat namanya tercemar atau harga dirinya itu turun. Maka dia itu mempunyai akhlak yang mulia kepada orang yang lebih tinggi, mempunyai akhlak mulia, dia menghormati kepada yang lebih besar, kemudian menyayangi kepada yang lebih kecil, kemudian dia itu melakukan aktivitas-aktivitas yang jauh dari segala subhat yang menimbulkan kerendahan dirinya sendiri atau menimbulkan ilmunya itu rendahkan oleh orang lain. Kemudian yang keempat itu at-tawadu. Tawadu itu artinya apa? Dia itu kebalikan daripada sombong. Walaupun dia mempunyai ilmu yang banyak, tidak merasa dirinya menjadi orang yang paling alim sehingga merendahkan orang lain. Kalau dirinya dengan keilmuannya itu dihormatin orang lain, dia tidak sombong karena dirinya itu mempunyai ilmu. Tetap dia itu menghormati yang lain, mencintai yang lain karena ada sikap tawaduk pada dirinya. Maka dia itu berkumpul antara izzatun nafsi dengan at-tawaduk. Tapi izzatun nafsi tidak sampai melampaui sebagai dirinya orang yang sombong. Tidak merasa dirinya orang yang paling baik. Tidak merasa dirinya orang yang paling pintar. Tetapi dia itu mampu menjaga dirinya sebagai seorang ulama. Sebagai orang yang musaqqab. Orang yang jadi kiawan. Tapi waktu yang sama dia tawadu. Menghormati orang lain. Dan menghargai orang lain. Dan mencintai orang lain. Bersikap lemah lembut terutama kepada santri-santrinya. Atau murid-muridnya yang belajar padanya. Kemudian yang kelima adalah al-amal bimuqtadal ilmi. Dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Dia mempunyai ilmu tauhid yang dia itu hafal, paham dan meyakini dengan sifat Allah yang 41 dan juga paham dengan sifat Nabi yang 9. Maka keyakinan itu terefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Tentang keyakinannya kepada Allah, imannya kepada Allah, dan melahirkan ketakwaan dalam dirinya itu.
menjauhi segala perintah, jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Ketika tuntutan ilmunya dia itu harus berkata jujur, maka dia berkata jujur. Ketika tuntutan ilmu dia harus melaksanakan amanah, maka dia melaksanakan amanah. Ketika tuntutan ilmunya dia itu harus melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan berjamaah. Ketika tuntutan ilmunya itu harus dia itu sholat tahajud, maka dia melaksanakan sholat tahajud. Ketika dalam ilmunya mengajarkan tentang pentingnya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau tuntutan agamanya itu menuntun bagaimana berdagang yang benar, bagaimana bersih dengan benar, maka dia melaksanakan semua itu. Itu yang etika yang kelima. Dan etika yang keenam itu al-hasru ala nasril ilmi. Dia berusaha menyebarkan ilmunya. Dengan artian dia itu mengajar di perguruan tinggi kalau seorang dosen, atau ngajar di musola-musola kalau dia seorang kiai, mengajar di pondok pesantren sebagai seorang kiai, atau dia melakukan pengajian-pengajian umum. Nah, dalam konteks sekarang dia menyebarkan ilmunya melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Atau dia banyak nulis, baik nulis di dunia cetak atau dunia elektronik, apalagi di media online. Itu menunjukkan bagaimana dia sungguh-sungguh menyebarkan ilmunya. Maka orang-orang yang berilmu, yakni al-alim atau al-mutsaqab, seorang cendekiawan, ketika melaksanakan 6 etika ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan ridho dari Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya itu fid dunya hasanah, di dunia itu hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan dijauhkan dari api neraka. Yani ketika melaksanakan yang pertama as-su'ur bil mas'uliyah, dia sadar tentang tanggung jawab bahwa dirinya orang yang berilmu. Kemudian yang kedua al-amanah al-ilmiyah, dia melaksanakan amanah ilmu dengan artian dia itu mengajarkan ilmu dengan benar lalu mengembangkan ilmu yang dia miliki. Kemudian ada kejujuran dalam mengutip dan menyampaikan. Kemudian yang ketiga dia itu al-izzah, dia mempunyai harga diri, dia itu tidak merendahkan diri, terutama di depan penguasa dan orang-orang yang kaya. Kemudian yang keempat, dia at-tawadu, dia itu rendah hati, menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan menghindari segala sifat sombong. Kemudian yang kelima, dia itu al-amal bimuqtadal ilmi, dia mengerjakan ilmunya dengan baik, dengan sempurna, terutama ilmu-ilmu agama. Kemudian yang terakhir, dia itu al-harsu ala nasril ilmi, dia bersungguh-sungguh untuk menyebarkan ilmu yang dia miliki, baik sifatnya itu tradisional atau dengan cara-cara yang modern di zaman sekarang. Inilah yang bisa kita sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Yang disampaikan dari Jember kita di kolam renang ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.